Jangan hanya sekedar, supaya saya terima baptisan Roh Kudus, saya bisa berkata-kata dalam bahasa roh, maka saya merindukan pencurahan Roh Kudus. Jangan berhenti hanya sampai pada berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, atau mungkin hanya sekedar supaya hidup kita diurapi Tuhan. Jangan juga, karena bukan itu tujuan Tuhan. Ya, bukan juga supaya saudara bisa bergerak dalam karunia-karunia roh. Sekali lagi, itu hanyalah bonusnya belaka. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Ya. Atau supaya kita bisa ikut terlibat di dalam pelayanan, bukan. Tuhan tidak menghendaki pencurahan roh terjadi dalam hidup saudara hanya supaya saudara bisa sah terlibat masuk dalam pelayanan atau bahkan jadi pendeta. Bukan. Tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya adalah agar setiap orang percaya, katakan setiap orang percaya. Nah, boleh lihat kanan kirimu sambil bilang, artinya termasuk kamu. Amin. Tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya adalah agar setiap orang percaya dapat terhubung dengan realita kerajaannya. Bukan hanya terhubung dengan realita kerajaan, tapi juga mengalami pekerjaan roh secara sedemikian rupa sehingga nature kehidupan saudara mengalami perubahan. Nature kehidupan sehari-hari saudara betul-betul membawa esensi kerajaan itu sendiri. Come on, katakan amin. Selama sekian waktu lamanya, suka tidak suka, kita harus belajar sadari. Dunia ini yang sudah dikuasai oleh si jahat telah mencetak kehidupan sehari-hari kita secara sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi membawa dan memanifestasikan nature Kristus, nature kerajaan. Oh come on, katakan amin. Kita telah membawa nature yang manusiawi, yang lahiriah, bahkan mungkin yang duniawi dan kedagingan. Itu sebabnya kita membutuhkan terjadinya pencurahan Roh Kudus agar nature kehidupan kita alami perubahan. Katakan sama-sama, saya membutuhkan pencurahan roh dalam hidupku agar kehidupan sehari-hariku terhubung dengan realitas sorga dan aku terus alami ada pekerjaan roh yang terjadi secara sedemikian rupa dalam hidupku sehingga kehidupan sehari-hariku memanifestasikan kerajaannya. Yang percaya katakan terjadilah. Amin. Itu sebabnya saya mau saudara mulai belajar men-setting ulang paradigma, persepsi dan pemahaman saudara tentang realita kerajaan Allah. Karena ketika kita berbicara tentang realita kerajaan sorga, ini sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan keagamaan. Tuhan atau Yesus turun ke atas muka bumi ini bukan untuk mendirikan agama Kristen, bukan. Karena kalau saudara belajar di dalam Alkitab, coba perhatikan baik-baik. Pada waktu Tuhan memilih, atau lebih tepatnya saya mulai agak mundur lagi, Tuhan menciptakan manusia. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan taruh di sebuah taman di daerah Eden. Taman yang dikenal dengan sebutan Taman Eden. Ini adalah pusat pemerintahan kerajaan sorga di bumi ini. Di mana manusia menjadi pemimpinnya, menjadi rajanya di sana. Tapi di atas semua raja yang ada di atas muka bumi ini, Tuhan adalah raja di atas semua raja yang ada. Katakan amin. Permasalahannya, ketika Tuhan menciptakan manusia, diberi otoritas, diberi kuasa untuk memerintah di atas seluruh ciptaan yang ada di atas muka bumi ini. Alkitab menuliskan, manusia lebih memilih mendengarkan apa yang iblis tawarkan dan bukannya terus berjalan dalam suara Tuhan. Setelah manusia terus bertambah banyak, tapi hidupnya semakin jauh dari agenda Tuhan. Tuhan terus mencari, ada orang yang hatinya tertuju kepada Dia. Pada akhirnya, singkat cerita, Tuhan menemukan Abraham. Dari Abraham, Tuhan sudah memberikan sebuah janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, membuat namamu masyhur, dan oleh engkau semua kaum di atas muka bumi akan mendapat berkat.
Mungkin kalau tidak keberatan saya mengajak untuk kita melihat saja kitab Kejadian pasal 12. Dan mari kita perhatikan apa yang menjadi janji Tuhan kepada Abram. Perhatikan ayat ini. Ayat yang pertama, Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Baca dengan keras ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ini sebetulnya bukanlah janji individual yang hanya akan membuat hidup Abraham menjadi orang yang diberkati. Tapi ini adalah sebuah janji yang menyatakan, dari hidupmu aku akan melahirkan ada satu kumpulan orang yang akan hidup menjadi sebuah kerajaan tersendiri. Saya menubuatkan di dalam nama Yesus, bagi seberapa banyak engkau yang secara manusiawi tidak punya potensi, secara manusiawi engkau tidak punya kemampuan yang bisa dibanggakan, pada hari ini dengarkan suara Tuhan. Tuhan memberikan pernyataan kepadamu. Dia berkata, aku menjadikan engkau khusus, aku menjadikan engkau spesial. Engkau berharga di mataku. Aku punya rencana besar dalam hidupmu. Aku mau pakai engkau dengan luar biasa. Aku mau buat hidupmu menjadi baitku di atas muka bumi ini. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, aku akan melakukannya lewat hidupmu. Apa yang orang lain tidak bisa hasilkan, aku akan munculkan hasil lewat keberadaanmu. Di dalam nama Yesus, aku deklarasikan suara Tuhan datang dalam hidupmu, masuk dalam batinmu. Engkau belajar percaya, engkau satukan pikiranmu, engkau satukan hatimu dengan Sang Penabur firman. Engkau belajar percaya, engkau menerima, engkau mulai balik berkata-kata kepada Dia.